Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Hikmatullah Jambut MSI selaku pemateri kita pada malam hari ini, yang saya hormati Bapak Sekjen Ahmad Munji MPD, yang saya hormati Ketua Majelis Ilmu Al-Khairiyah Kang Wildan serta seluruh jajarannya, yang saya hormati seluruh tim media, dan tidak ketinggalan pula kepada para jamaah Majelis Ilmu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa berkumpul di majelis ini dengan tujuan thalabul ilmi. Salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selaku umatnya bisa mendapat syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Saya selaku moderator, izinkan saya membacakan susun acara pada malam hari pun ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga tanya jawab, yang terakhir penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya meningkat acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Abah Hikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Sekjen BB Al-Khairiyah, Ketua Majelis Ilmu, serta anak-anakku, para mahasiswa Unifal Universitas Al-Khairiyah. Malam ini kita akan berdiskusi tentang 7 penyakit yang sangat berbahaya dalam kehidupan, baik untuk diri sendiri maupun juga untuk orang lain. 7 penyakit itu, yang pertama adalah dusta. Yang kedua hasud. Yang ketiga sombong. Yang keempat bakhil. Yang kelima pemarah. Yang keenam malas. Yang ketujuh riya. Ini 7 penyakit tidak hanya berbahaya kepada diri sendiri, tapi juga berbahaya kepada orang lain. Tidak hanya berbahaya di dunia, tapi berbahaya di akhirat. Jadi ini penyakit sangat berat, sangat berat. Oleh karena itu ini perlu disembuhkan dan perlu dihindari. Yang pertama adalah dusta. Kenapa dusta ini sangat dilarang dan dianggap penyakit kronis? Karena dusta itu
akan membawa kejahatan, dan kejahatan akan membawa kepada kesengsaraan. Semua kejahatan itu berpangkal daripada dusta. Nggak ada kejahatan yang berpangkal dari jujur. Ya. Jadi semua bentuk kejahatan itu berawal dari dusta. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Hindari oleh kalian dusta, karena dusta akan menimbulkan kejahatan, dan kejahatan akan membawa kepada neraka, kesengsaraan. Maka lawan daripada dusta adalah jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah. Kamu harus jujur, karena jujur akan membawa kebaikan, dan kebaikan akan membawa kepada surga, kesejahteraan. Jadi ngomong singkatnya, kalau kalian anak-anak pengen hidup bahagia, hindari dusta, tegakkan kejujuran. Diawali dari yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang besar. Contoh yang gampang. Di kampung ada ibu-ibu yang bodoh, tapi dia jujur dan memiliki semangat kerja. Maka anaknya bisa kuliah. Bisa kuliah anaknya. Padahal dia janda, nggak punya suami. Dia bodoh, tapi dia memiliki semangat kerja, rajin, keliling saja. Setiap harinya biasa disuruh orang. Ada yang nyuruh nyuci, ada yang nyuruh ngomong, ada yang nyuruh masak. Muter terus. Jadi kejujuran itu telah membawa dia mendapatkan rezeki yang cukup. Apalagi kalau seorang yang pintar kemudian jujur, pasti akan lebih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hasud. Hasud itu sama orang suka benci, sinis sama orang. Nah, itu hasud. Kalau ada teman, saudara, tetangga yang mendapat nikmat, maka dia hatinya merasa sakit dan menginginkan kenikmatan itu hilang daripadanya. Sebaliknya, kalau ada saudaranya, tetangganya, kawannya mendapat musibah, dia senang. Nah, itu jahatnya orang hasud. Bila kawannya mendapat musibah, senang dia. Bila kawannya mendapatkan kenikmatan,
maka dia merasa sakit. Hasud ini berbahaya sebab berlawanan dengan prinsip agama. Prinsip agama itu adalah rahmah, kasih sayang. Sehingga setiap kita memulai untuk bekerja, kita diingatkan akan Tuhan kita yang memiliki kasih sayang. Demikian juga ketika kita sholat, kita ulang-ulang bahwa Tuhan kita memiliki kasih sayang. Dalam ayat Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menyebarkan kasih sayang terhadap semesta alam, manusia, binatang, tanaman. Mereka perlu dikasihani. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sebarkan kasih sayang di bumi, nanti yang di langit akan menyayangi kalian. Hilangkan rasa dengki, rasa hasud, tumbuhkan rasa kasih sayang. Sebab prinsip agama kita adalah kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kita ulang-ulang, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Setiap kita memulai pekerjaan, kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ini supaya apa? Supaya tertanam di dalam jiwa umat Islam agar memiliki rasa kasih sayang. Jangan memiliki sifat benci, bengis, hasud sama orang. Itu jangan. Malam yarham la yurham. Siapa yang tidak memiliki kasih sayang, maka dia tidak disayangi Allah. Lebih-lebih lagi dalam hal yang menyangkut manajemen kehidupan, al-hasud la yasud. Orang yang memiliki sifat hasud, sifat dengki, tidak boleh jadi pimpinan. Ya, al-hasud la yasud. Orang yang tidak memiliki kasih sayang tapi memiliki rasa benci, maka tidak memiliki kriteria untuk jadi pimpinan. Yang lebih-lebih, anak-anakku, yang lebih-lebih, semua amal kebajikan kita, kalau dalam hati kita ada perasaan hasud sama orang, maka amal kebajikannya itu terhapus. Hapus, amal kebajikannya terhapus. Sholatnya, puasanya. Nanti tanya sama Allah, Allah kan saya suka puasa. Puasa sunnah saya. Kenapa ini gak ada catatannya? Karena hasud. Iyyaka wal hasada fa innal hasada
yakulul hasanat kama takulun narul khatabah. Hindari oleh kalian rasa hasud, rasa dengki, karena kedengkian itu akan menghilangkan kebaikan sebagaimana hilangnya kayu bakar dengan api dilalap. Nah, jangan numpuk. Kalau sudah dimakan api maka jadi abu, nggak jadi apa-apa. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kalau ada hasud dalam hati kita maka akan hilang kebaikannya. Nauzubillah. Karena itu ini penyakit harus dibuang. Itu harus dibuang. Ya. Itu kalau ada temennya beli motor baru malah jadi sakit tadinya, paling juga oleh utang. Oleh utang kan ngebayar dekan nih. Harusnya dia senang ada kawan punya motor baru, siapa tahu bisa ngebonceng. Kan gitu. Ini malah kesengit-sengit. Ya, ya anak-anak ya. Kalau di hati kamu ada penyakit itu cepat buang. Ya, sebab itu menghilangkan amal kebaikan. Sebagaimana hilangnya kayu bakar dilalap api. Angus kabeh. Alhamdulillah. Ya, itu penyakit kedua. Penyakit ketiga adalah sombong. Sombong ini menghalangi orang masuk surga. Waduh. Kalaupun sedikit. Ya. Sahabat-sahabat bingung. Rasulullah, sombong itu makhluk apa sih Rasul? Sedikit aja menghalangi orang masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dzarratan minal kibari. Enggak bakal masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, kalaupun sedikit. Waduh, kalau sedikit enggak bakal masuk surga. Waduh, ini bahaya. Sahabat tanya Rasul, makhluk apa sombong itu Rasul? Sombong itu menganggap remeh kepada orang dan tidak mau dikoreksi, tidak mau dibetulkan. Itu sombong. Kalau diingatkan, Firdan salat, nyuruh-nyuruh salat, situ aja sih salat. Itu sombong itu. Ya, itu sombong itu. Itu awas tuh menghalangi masuk surga. Nah ya, nanti ingetin. Belajar yang rajin. Sok alim kamu, ingetin orang. Nah ya, itu sombong. Atau nganggap remeh, macam kamu ingetin saya, macam kamu memimpin saya. Wah, ya itu sombong. Sebab apa anak-anak? Sombong itu dilarang keras. Sebab itu penyakitnya setan. Itu penyakitnya setan. Setan itu jadi kafir lantaran dia sombong. Siapa yang ingat ayatnya? Yang ingat ayatnya siapa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin.
setan itu gak mau disuruh sujud sama Adam. Allah menyuruh sujud sama Adam. Apa? Allah menyuruh sujud kepada malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikatis sujudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah menyuruh kepada malaikat, malaikat, kamu sujud tuh sama Adam tuh, nurut kamu. Adam itu kalaupun orang kemarin sore dia khalifah, pimpinan, kamu harus nurut tuh. Semua malaikat nurut kepada Adam, tapi iblis tidak mau. Mengapa? Aba wastakbara. Dia itu enggan dan sombong. Kenapa sombong? Khalaqtahu min nar wa khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Dia diciptakan dari tanah, aku kan diciptakan dari api. Mulia mana api dan tanah? Tanah lihat lagi. Orang kemarin sore saya disuruh nurut. Maka jadilah setan itu masuk neraka lantaran dia sombong. Dan penyakit ini tidak boleh menghinggap kepada kita. Ya. Orang yang sombong tidak akan maju, sebab tidak akomodatif, tidak mau menerima koreksi, tidak mau menerima saran. Orang yang kepengen maju adalah orang yang mau belajar dari orang lain. Kalaupun nggak minta, kalaupun nggak suruh, tapi dia belajar. Kenapa si A bisa maju? Saya tiru. Dia nasehatin kita, terima kasih. Saya sudah dikasih nasihat. Saya sudah dikoreksi. Itu orang yang tidak sombong. Dia pasti akan maju. Dia selalu menerima saran dan nasihat dari orang lain. Ya, siapa yang tahu ayatnya? Manusia itu semuanya merugi, kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, dan orang yang saling menasehati dalam kebaikan dan sabaran. Rugi, semua rugi, kecuali orang yang beriman, beramal soleh, dan akomodatif. Sekali-kali dia ngasih nasihat, sekali-kali dia menerima nasihat. Jelas sekali, ya. Jadi kita tidak boleh sombong. Ya, orang yang sombong itu inklusif. Apa inklusif itu? Ya, nggak mau menerima saran dari orang. Nah, kita harus akomodatif. Saran, nasihat dari orang lain, itu yang akan maju. Terus yang keberapa? Yang keempat. Apa yang keempat? Bakhil. Bakhil. Ini bakhil, penyakit ini. Penyakit. Orang yang bakhil itu tidak pernah tenang hidupnya. Nganggapnya orang itu mau ngerowot, mau minta-minta. Ada saudaranya datang, padahal mungkin mau silaturahim.
maka sudah dikasih tahu sama anaknya. Itu kalau paman datang ke sini bilang ya, bapak nggak ada. Oh. Anaknya datang, itu datang tuh. Terus kata anaknya, Mang, bapaknya nggak ada katanya. Oh. Padahal datang mau silaturahim, mau ngasih duit. Ada orang yang datang ngaturin riung, tuh ngaturin riung. Kena pelit, disangkanya mau minta sumbangan, bilang ya, kalau ada orang bilang bapak nggak ada. Datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf pak, bapaknya nggak ada katanya. Wah gitu. Padahal mau ngaturin riung. Waduh, sumpah orang yang pelit itu. Ya, orang yang pelit itu sumpah hidupnya. Ya, astagfirullah. Karena itu kita tidak boleh pelit, penyakit pelit itu, ya, penyakit, menolak rizki. Padahal anak-anakku sekalian, kalau kita kepengen dikasih rizki sama Allah yang lancar, kita harus banyak menolong orang. Ya, maka fi hajati akhi kanallahu fi hajati. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan bantu pula kebutuhannya. Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba manakala hambanya itu menolong saudaranya. Jelas sekali. Bila kalian kepengen ditolong Allah, maka kalian harus banyak menolong orang. Ya, itu jimat itu. Ya, jangan pelit, itu jimat itu. Ya, jimat hidup kamu. Kalau gak pelit itu, rezekinya dilancarkan, ya, terhindar daripada bahaya. Tuh. Kenapa? Karena as-sadaqah tutfi'ul bala. Sedekah itu dapat memadamkan bahaya. Mungkin tadinya mau kesempar mobil, tapi karena sebelum berangkat itu sedekah dulu, maka dihindarkan sama Allah. Mungkin di Cilegon mau kena tsunami, tapi karena rakyatnya banyak bersedekah, maka dihindarkan tsunaminya. Dipenging sama Allah. Wih, abek tsunami demin. Ning Cilegon masih wakil wong sedekah. Ya, as-sadaqah tutfi'ul bala. Sedekah itu dapat memadamkan bahaya. Mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad. Harta itu tidak akan berkurang karena disedekahkan, bahkan akan terus bertambah, Nah, ini cerita nih. Kayaknya hukum itu tidak hanya berlaku untuk orang Islam. Hukum itu berlaku juga untuk kafir tuh. Kafir. Dulu di Cilegon ada namanya Okok. Si Okok ini punya toko namanya Pidiwargi. Loman tuh, Loman. Ya. Kami dulu di Pabuaran ngebangun masjid. Abah kebetulan waktu itu jadi sekretarisnya. paling muda. Abah itu mahasiswa kayak kalian ginilah. Nah, mau tang ting gitu ya.
mau cari batu segala macam. Itu ya. Nah, ada Cina namanya Oko. Loman dia. Dia bilang Pak Samani itu orang sini nih, orang Lembang tuh. Itu masih keluarga saya. Aslinya orang sana. Saya punya istri di sini, istri yang kedua. Pak Samani, saya mau nyumbang untuk pembangunan masjid Al-Muhajirin. Pokoknya semua fondasinya batunya dari saya. Oh, semua fondasinya batunya dari saya. Tolong bawa surat ini ke Haji Masni. Haji Masni itu bos batu yang ada di Florida. Ada di Florida. Saya bawa ke sana. Karena pasti dibayar tuh ya. Bawa aja dump truknya ke sini. Tuh, kok itu minta dump truknya berapa? 10 dump truk. Ya, 10 dump truk. 10 dump truk. Jadi diisi penuh semua. Sampai masih ada sisanya. Batunya itu. Ya. Jadi Cina juga kalau Loman rezekinya gampang. Dari Cina tuh. Apalagi kalau orang Islam. Ada lagi namanya Mang Safina. Mang Safina itu di Florida. Bos batu juga. Dia udah mati kali. Saya bawa surat meminta batu split. Pak Haji, ada surat dari panitia. Wes surat-surat Pak Haji mah. Arab foto apa? Gawe be mobil mrene. Oh, hebat. Jadi Mang Safina itu bos batu, tadinya kuli keprek. Kuli keprek tuh, itu yang suka mecahin batu tuh. Ya, suka mecahin batu. Jadi bos. Modalnya apa? Loman. Padahal dia tidak bisa baca tulis. Safina itu nggak bisa. Dikasih surat, nggak bisa baca. Takut ngewalik bacanya. Nah, wis Pak Haji mau zaman suratan. Butuh batu megawe bae mrene mobil. Oh, gitu. Tapi tidak pernah kering tuh. Tambah kayanya aja. Tambah kaya. Itu Mang Safina, ya, aslinya orang Cirebon. Tadinya jadi kuli sama orang kampung saya, kuli keprek, kemudian jadi bos. Modalnya jujur dan loman. Gak bisa baca. Gak seperti kalian ini, bahasa Inggris bisa, bahasa Arab bisa. Mang Safina macam udah bisa. Ya, tapi dia jadi bos. Nah, itu karena loman dan jujur. Nah, itu ya. Itu modal hidup kalian. Jangan pelit. Jangan pelit. Kalau pelit dipelitin lagi. Fama yabkhal fa innama yabkhalu ala nafsi. Siapa yang pelit, maka akibat pelit itu akan menimpa dirinya sendiri. Yang jadi orang itu yang loman. Nanti Allah juga ngelomani kita. Nah, kalau kita pelit, dipelitin lagi. Nah, itu suka menolong orang. Nanti kita akan ditolong oleh orang. Tuh. So, pelajarin orang-orang yang sukses itu pelit tak? Enggak. Orang sukses. Orang kafir, ada yang orang kafir. Ada namanya George Soros. Kafir George Soros itu. Tahu George Soros? Nah, itu yang bisa menentukan dunia itu.
bisa membuat harga dolar naik, bisa membuat harga dolar turun. Wah, itu Soros tuh. Modalnya apa? Loman. Nah, itu anak-anakku sekalian, dalam hadis Rasulullah kita diajari berdoa. Doanya, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min an uradda ila arzalil umuri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabri. Ini dibaca setiap habis sholat. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min an uradda ila arzalil umuri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabri. Bisa ulang lagi nih. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min an uradda ila arzalil umri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabri. Baca setiap sholat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada pengecut. Pengecut pejiri. Pejiri itu belum apa-apa sudah nyerah duluan. Sini. Oh, nggak mau. Karena takut disuruh. Ya. Belum apa-apa sudah takut duluan. Nggak berani untuk menanggung resiko. Nah, itu nggak akan maju tuh. Pengecut tuh nggak akan maju. Kita harus berani karena benar. Ya Allah, aku berlindung padamu dari pengecut dan bakhil. Ya, bakhil, hindari bakhil. Hindari bakhil. Dan tua. Arzalil umur itu pikun. Kadang-kadang nih umurnya belum tua. Udah belum tua, tapi udah pikun. Masya Allah. Cerita ya, anak-anak cerita. Saya punya guru, sekarang masih yang ngajar. Dia usianya sudah 87 tahun. Namanya Profesor Dr. Suparman Esa. Orangnya disiplin. Udah usianya begitu banyak, tapi masih sehat. Masih sehat. Ngajarnya dia lebih dulu datang sebelum mahasiswa datang. Saya datang terlambat. Hikmat, kamu ini ustadz datangnya terlambat. Ya Prof, maaf, terlambat mobilnya. Nyemprot. Nah, kenapa? Sudah tua masih sehat. Ada jimatnya. Jimatnya satu, dia tidak meninggalkan puasa Senin Kamis. Jimatnya. Jadi masih sehat aja tuh badannya tuh. Kemudian dia punya waktu untuk olahraga khusus. Kalaupun olahraga dalam rumah, ya ada khusus, dia punya cara untuk olahraga. Selain makanannya teratur. Sudah tua, 87 usianya, tapi masih kelihatan keren, sehat. Aduh, kita contoh ini. Dan loman.
memang dia kelihatan disiplin, tapi ketika ngasih nilai dia itu nggak boleh tegak. Dia bilang kalau mahasiswa itu datangnya rajin, maka dia sudah dapat C. Sebelum ulangan sudah dapat C, ditambah dengan hasil ulangan, mau benar mau salah berarti sudah dapat B. Kalau bagus bisa B plus atau A. Loman, lupa itu loman. Jadi orang ini loman. Nah, padahal kelihatan serem melihat orangnya, tapi loman. Itu Profesor Dr. Suparman Usman SH. Nah, itu ya. Saya diajar dari dulu sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang diajar beliau. Bapak dulu ketua senat, kalau sekarang ketua dema. Ya, ketua dema. Bukan itu, bukan kepengen saya, tapi kepengen mahasiswa Cilegon. Nah, mahasiswa Cilegon itu kalau sudah punya kepengen harus sukses tuh. Jadi pemilihan dema itu dulu dari kelas ke kelas, dari kelas ke kelas. Lawan saya orang Cimalaya. Nah tuh, ya, dan Cimalaya. Saya masuk ke kelas menyampaikan visi misi dan visi misi. Orang Cilegon nakal, orang Cilegon nakal. Lawan saya namanya Sulaiman, dilemparin. Apa boleh kuan? Hikmat bisa dipilih. Waduh, Cilegon. Upamanya Pak Munci yang begitu. Namanya Pak Ma'ruf. Namanya Pak Ma'ruf. Aduh, orang Cilegon itu. Ya. Jadi sekalipun nggak bisa, kalau kata orang Cilegon menang harus menang. Ya, harus menang. Ya, jadi ke kelas saya nggak tahu terpaksa, nggak tahu gimana, suara saya lebih banyak. Nah, hikmat pokoknya pilih jadi ketua senat. Aduh, si Hikmat jadi ketua senat, berbisik gitu mau tak bantu nih. Nah, itu ya, jadi itu lumayannya banyak kawan itu, menang terus. Menang terus, banyak kawan itu, ya, itu alhamdulillah tuh. Nah itu saya mendapat bimbingan dari beliau, karena Pak Parman itu dulu jadi sekretaris fakultas. Sekretaris fakultas. Nah, dekannya namanya Profesor Wahab. Beliau sekretaris fakultas. Nah, dia bimbingannya keras terhadap mahasiswa supaya disiplin. Nah, itu cerita itu. Ya, kalau bagus diambil, nggak bagus jangan. Kalau tadi itu memaksakan kehendak itu jangan itu mah, sebab itu melanggar hak demokrasi itu. Melanggar hak demokrasi. Orang Cilegon itu mah urusannya itu mah. Jadi di kampus IAIN itu banyak dikuasai sama mahasiswa Cilegon itu. Mahasiswa Cilegon. Kalau kondektur itu nakal tuh bisa diberhentikan, itu bisa digebukin sama mahasiswa Cilegon itu. Ya, jangan ditiru ya itu ya. Jangan ditiru. Itu yang keberapa tuh? Yang keempat itu bakhil ya. Jadi kita harus loman. Harus loman. Orang yang loman itu dilomani Allah. Harus banyak nolong orang sesuai dengan kemampuan kita. Siapa yang tukang nolong orang nanti ditolong oleh Allah. Nah, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah malas. Malas itu penyakit itu.
Itu membuat kita tidak maju, malas. Nah, kita disuruh untuk rajin, disiplin. Tadi sudah diceritain, ada orang bodoh, suaminya meninggal, tapi dia jujur dan tidak malas. Anaknya bisa kuliah, lantaran semua orang banyak yang nyuruh. Ada yang nyuruh nyuci, ada yang nyuruh masak, nyuruh ngomong, muter terus tuh. Sehingga karena dia nggak malas, maka rezekinya juga lancar. Anak-anakku sekalian, sesungguhnya Allah SWT memberikan kesempatan yang sama kepada kita. Ya, sama, kesempatannya sama, 24 jam. Dan kita dikasih fasilitas sama, yaitu otak. Otak kita ini kalau diasah-asah tambah tajam. Kalau orang itu sering menghadapi tantangan, dia akan pintar. Tapi kalau orang sudah menyerah sebelum menghadapi tantangan, dia akan maju. Ya, nggak akan maju. Maka dulu ketika di organisasi saya diajari supaya kita terus maju, siap menanggung resiko untuk menegakkan kebenaran. Ya. Ketika di organisasi, saya dan kawan-kawan diajari untuk terus berani dan mengadakan inovasi. Ya. Itu supaya kita jadi maju. Jangan malas. Banyak hadis-hadis yang menyuruh kita untuk tidak malas. Antara lain hadis begini nih, ini dihafal nih. Bakiru fi talabir rizki wal hawaija fa innal wuduwa barokah wan najah. Bakiru fi talabir rizki wal hawaija wal hawaiji fa innal huduwa barokah wan najah. Najah, pagi-pagilah kamu untuk mencari rizki dan kebutuhan. Karena pagi-pagi itu barokah dan kesuksesan. Siapa yang mau coba silahkan dan buktikan. Di tetangga saya ada orang Cirebon, di belakang rumah saya. Pagi-pagi jam 4 dia sudah buka warungnya. Buka warungnya, ada jual ayam situ, ada jual berbagai kebutuhan. Itu kayak pasar. Di belakang rumah saya itu kayak pasar. Orang dari mana-mana pada belanja di situ untuk membeli kebutuhan makan pagi. Warung lainnya masih tutup. Jam 8 yang pakai buka. Siapa jam tuku? Masih pada lunga. Dia sudah buka. Jalan maju. Ya orangnya nggak pintar-pintar amat tuh. Dia nggak lulus SD tadi. Tapi dia maju. Ada yang agak jauh dari saya, itu tetangga orang, nah itu Madura. Nah, saya usia kalian lah, saya usia kalian, orang Madura. Non-stop dia buka warungnya, non-stop. Siang istrinya yang jaga, malam dia yang jaga.
Ya pagi sebelum orang-orang buka ya udah buka, memang non stop, maju warungnya. Ya, tapi ingat tuh tadi jangan pelit tadi ya, jangan pelit tadi ya, jangan pelit. Itu modal tuh, jangan pelit. Ya, orang merasa mendapatkan pelayanan baik tuh. Nah, itu jadi maju. Karena kata Nabi, fainal hudu wa barakawan najah. Siapa yang pagi-pagi mencari rizki, maka dia akan mendapatkan keberkahan dan kesuksesan. Kalian mahasiswa, kalau pengen sukses, datang ke kampus pagi-pagi. Pagi-pagi. Kalau perlu sebelum orang datang, kalian sudah datang ke sini. Ya. Ada program itu, baca Quran. Yang disuruh-suruh. Baca Quran itu barokah untuk kalian. Ya. Dan itu jadi penolong kalian. Jadi tidak hanya baca pengen apa, tapi untuk bawa barokah itu. Ya, baca Yasin, baca Tabarok tuh. Sekarang Pak Ketua Sekjen program menghafal Yasin. Program hafal Yasin. Semester ini hafal Yasin. Semester yang lalu Tabarok sama Rahman. Enggak tahu tuh hafal apa enggak itu. Ya. Nah, itu harus dijadikan sunnah. Pagi-pagi kalian datang ke kampus untuk satu, ya kalau belum bersih harus dibersihkan. Kalau sudah bersih, baca Quran untuk mendapatkan barokah. Kalau kalian mau olahraga, apa dulu yang dilakukan? Manasan, warming up ya. Warming up. Kalau kalian mau belajar, apa dulu ya adalah warming up, baca Quran untuk membuka otakmu, supaya terbuka otaknya, siap menerima ilmu. Itu ya, siap menerima ilmu. Baca Quran, berdoa. Maka alhamdulillah Pak Sekjen, anak-anak habis baca Quran berdoa, merdu suaranya. Ya, Allahumma arhamna bil Quran. Ditambah lagi dengan salawat nariyah. Wow, merdu sekali. Ya, Pak Sekjen kali-kali datang pagi-pagi. Mantap. Ya. Itu fa innal ghudwa barakawan najah. Karena pagi-pagi itu barokah dan kesuksesan. Silakan dicoba 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, pasti ada hasilnya. Nah, itu untuk pelajar. Untuk yang usaha juga seperti itu pagi-pagi. Maaf untuk bapak dosen, bapak guru. Kalau kepengen sukses, datang pagi-pagi. Nah, pagi-pagi itu barokah dan kesuksesan. Bukan kata saya, kata siapa? Kata Nabi. Fa innal ghudwa barakawan wan najah. Pagi-pagi itu adalah keberkahan dan kesuksesan. Bagaimana yang datangnya jam 4? Datangnya jam 4 memang sudah kelewat pagi. Tapi ya karena dia tugas ngajar, berarti ngajarnya harus pagi-pagi. Ya kan ada yang kelas sore ya, R2 ya, gak kebagian pagi. Ya, kebagiannya karena dia ngajar, ya maka datanglah pagi-pagi ngajarnya. Kalau perlu sebelum orang lain datang, dia sudah datang. Dicoba. Nah, dicoba. Kalau nggak percaya, cobalah. Bener nggak? Datang pagi-pagi.
yang karyawan datang pagi-pagi. Secara rasional kalau datang pagi-pagi kan Pak Sekjen juga melihat itu karyawan toladan itu dinaikkan pangkatnya. Secara rasional kan begitu. Pagi-pagi terus Wildan. Gitu kan. Dinilai oleh atasan, tapi kita tidak sejauh itu, tidak sampai situ. Ya, kita ingin dapat barokah dari Allah dan kesuksesan. Ya. Yakinin itu, ya. Yakinin. Insya Allah. Ya, pagi-pagi kita akan buat sunnah, ya. Mahasiswa Unival datang pagi-pagi, kalau belum bersih ruangannya dibersihkan. Tapi alhamdulillah ini bagian cleaning service alhamdulillah sudah bagus ya, pagi-pagi sudah bersih, saya lihat sudah bersih. Nah, jadi kita datang situ baca Quran, warming up. Baca Quran itu warming up supaya akal kita siap menerima ilmu dari dosen. Diawali dengan baca Quran, ditambah dengan doa, ya. Doanya kan, waduh, sampai tuh merinding tuh melihat anak-anak mahasiswa pagi-pagi habis baca Quran terus baca doa, Allahumma arhamna bil Quran, tuh ditambah dengan salawat nariyah, waduh, sejuk rasanya. Insya Allah belajarnya juga karena sudah warming up, maka itu akan lebih khusyuk dan lebih meresap ilmu yang disampaikan oleh guru. Tapi kalau diawali main-main, wah, nah itu ya ilmunya nggak nyampe. Nah itu, jadi kita tidak boleh malas. Allah ngasih kesempatan kepada kita sama, ya, 24 jam, fasilitasnya sama, kita dikasih akal, tinggal kita memanfaatkan kesempatan itu supaya kita tidak malas. Ini adalah modal mungkin 90%-nya kali ya. 90% modal kesuksesan itu adalah tidak malas. Kadang-kadang orang nggak sekolah, tapi karena dia rajin, dia sukses. Usahanya bukan usaha yang elit, bukan usaha yang leg, ya usaha yang sederhana. Ada yang jualan rongsokan, tuh dimakan balung tuh. Kalau nggak percaya, rongsokan punya mobil banyak. Liung sudah banyak partainya, volumenya sudah banyak. Tuh jual rongsokan, kena nggak malas, tekun, jadi kaya. Di kampung saya dulu ada orang namanya Matsari, Mang Matsari. Jadi kaya dia. Nama anaknya Matsari, kawan saya sekolah. Kaya bener kaya dia. Apa usahanya? Jual suruh. Suruh, tahu suruh itu, sirih itu, daun sirih itu. Daun sirih. Daun sirih. Kaya. Itu kaya. Karena ditekuni. Ya, ditekuni. Jangan baru juga jualan sehari kamu sudah kapok karena nggak ada yang beli. Ya namanya pertama-tama belum dikenal orang. Sabar. Nanti juga lama-lama akan dibeli orang. Harus yang sabar. Pengalaman Bapak ya dulu ya. Bapak punya sekolah dulu di Rawarung tuh.
muridnya sedikit, awal-awal sedikit. Waktu itu belum ada sanawiyah, yang ada SMP. Setiap hari murid-murid saya diwadani, katanya tempe kurang uyah, tempe kurang uyah. Anak-anak diwadani karena masuk ke sekolah saya, yaitu sanawiyah Rawa Arum. Tapi ya terus saja jalan, terus jalan. Modalnya pagi-pagi, itu modalnya itu aja. Modalnya pagi-pagi, siswa saya harus datang tampil. Modal itu aja. Suruh baca Quran, suruh baca Quran. Sebelum ustadznya datang, mereka suruh datang, suruh baca Quran untuk mengharap barokah dari Allah. Dan loman, loman juga kakak saya nanya Pasamudi, ya kebetulan loman juga dia, loman. Nah, ada orang dari Ciora tuh datang bawa surat dari lurah, kepala sekolah, ini yatim, mohon dibebaskan biaya sekolah. Oh iya, yatim, oh ya kita rawatin ya biar sekolah. Modalnya itu tuh ya. Nah, itu tidak lama, kayaknya madrasah saya itu waktu itu paling banyak untuk Cilegon, paling banyak, sekalipun negerinya kalah jumlah siswanya. Bayangkan dari A, B, C, D, E, F 6 kelas, satu rombelnya itu satu kelas itu sampai 6 kelas, 6 rombel. Waduh, saya waktu itu disuruh ngajar bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi persiapan sekali dipakai untuk 6 kali setengah hafal. Karena sekali diulang-ulang aja sampai 6 kelas tuh. 6 kelas. Jadi setengah hafal tuh. Bahasa Arab setengah hafal saya. Mau diulang-ulang aja deh. Kalau 3 tahun lumayan tuh. Sehari aja satu kali persiapan saya udah keliling 6 kali. Kalau setahun lumayan juga. Bisa pinter ustadznya. Karena kelasnya banyak kelasnya. Nah, itu modalnya 30 orang awal masuk, terus tambah kurang. Nah, itu alhamdulillah bisa maju. Itu modalnya itu. Modalnya pagi-pagi. Ya, pagi-pagi. Ya. Ustadznya datang pagi-pagi. Siswanya disuruh datang pagi-pagi baca Quran untuk mengharapkan barokah dari Allah. Tuh, ya. Alhamdulillah. Kayaknya pada waktu itu paling banyak. Ya. Ini anak-anak cerita sedikit, mungkin Pak Sekjen tahu ya. Setit itu dulunya ada 21. Angkatan siapa tuh Pak Munji yang awal-awal itu ya? Katanya Muiz. Muiz. Bapaknya ini. Muiz itu. Ada 21. Terus angkatan kedua ada 15. Kayaknya Teh Yuli tuh ya. Iya. 15. Angkatan ketiga agak naik. Saya. Pak Munji. Itu ya Pak Munji. Ketiga saya. Angkatan ketiga. Terus naik. Karena ada berapa Pak Munji? Itu ada 1000 ya? 1000-an. 1000 tuh. Ya. Jangan dikira dari yang kecil jadi besar. Ya. Kecil set itu
kecil dulunya kan jadi besar. Modalnya apa? Modalnya kena semangat. Nah, itu aja, nggak malas. Waktu itu saya ngomong sama Pak Kiai Sakwandi. Nah, Kiai, nih, gimana nih ketuanya belum bisa nih, wes terus baik dibantu nih, tuh ya. Harusnya kan dokter tuh ketuanya tuh. Ini mau Ustadz Hikmat jadi ketua. Tuh ya, ya modalnya semangat aja. Tuh ya, semangat pokoknya. Nah, itu alhamdulillah kalian bisa menyaksikan tuh seperti itu. Nah, itu contoh tuh modalnya apa? Nggak malas. Nah, dulu di sana ya, Pak Sekjen dulu di sana kan ya? SMA. Di SMA itu dulunya. Nebeng. Nebeng sana. Tuh, nebeng empet-empetan tuh. Ya, terus kita pindah ke sini. Alhamdulillah tuh. Ya. Tuh. Uang nggak punya. Kemampuan nggak punya. Modalnya adalah semangat. Tidak malas. Apalagi kalau kalian nanti ya ilmu punya, semangat punya, loman iya. Insya Allah bisa maju. Itu cerita ya, anak-anak cerita. Itu mencerita bahwa modal tidak malas itu ternyata membawa kesuksesan. Itu. Pagi-pagi udah datang, datang. Apa? Karena itu mengharapkan barokah. Fa innal huduwa barokah wan najah. Karena pagi-pagi itu membawa barokah dan kesuksesan. Yang membuat sukses apa? Ya Allah lah. Kita mah nggak tahu, cuma disuruh aja sama Allah ngikutin. Nah, itu ya. Terus yang keberapa? Yang keenam, jangan marah. Yang keenam jangan marah. Ya, sewot. Kalian kalau jadi pimpinan jangan marah. Betul Pak Ustadz. Ya. Harus yang ramah. Suka sewot-sewot. Ya, jangan sewot-sewot. Yang ramah, bicara dijaga. Ya, mendidik pada anak buah supaya kita bicaranya ramah, enak didengar. Ya, enak didengar. Sebab apa? Hidup ini perlu harmonis. Ya, karena harmonis itu modal kesuksesan. Ya, harmonis itu modal kesuksesan. Nah, kalau dalam kehidupan kita nggak harmonis, gimana kita untuk melaksanakan program yang baik? Ya, maka supaya anak buah kita juga senang bersama kita jangan marahan. Yang ramah, buat anak buah itu betah. Ya, anak buah itu betah. Siapa yang tahu ayatnya? Fabima rahmatim minallahi lintalahu walau kunta falidun ghalidul qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala. Maka dengan rahmat Allah kalian bersikap ramah, lemah lembut, tidak marahan. Kalau kamu marahan, kata Allah Muhammad, kalau kamu marahan, maka sahabat-sahabatnya akan lari dari sekelilingmu, nggak betah hidup bersama kamu. Lam faddu min hawlik fa'fu anhum, maafkan mereka, mintakan ampun kepada Allah untuk mereka, lakukanlah musyawarah setiap saat untuk menyelesaikan segala urusan. Bila sudah masa musyawarah maka tawakallah kepada Allah. Nah, itu modal, jangan marahan. Modal. Ya.
Dan yang terakhir adalah jangan ria. Ya, ria itu kepengen dilihat, ria itu pengen didengar. Orang yang kerjanya ria, pengen didengar dan pengen dilihat, maka itu tidak akan langgeng. Bila tidak ada yang muji, maka dia akan purik, nggak akan terus kerjanya. Kita harus ikhlas, kerja itu harus ikhlas. Mau dipuji orang, mau di apa, kita pengennya satu, sukses, maju. Nah, itu aja, sukses, maju. Mau dibenci orang, mau di apa, mau nggak di apa namanya, nggak dipuji, nggak apa, terserah. Urusan kita bukan dengan itu. Urusan kita bagaimana program kita supaya maju. Tulus kita bekerja. Jangan kepengen dipuji, jangan pengen didengar orang kita berbuat baik. Sebab kalau tidak dipuji nanti purik. Dan dia ngomong, tuh Pak Munji mah jadi pimpinan begitu, ngomong sekali aja purik. Lah, pegel-pegel gitu di alam. Lo udah nggak ada terus ya. Jadi kita harus tulus ya. Bunyi gagak, bunyi sapi, endok merak, pecah siji. Wah, itu Pak dari Dokter Hatim itu dulu. Waktu saya diajar di tidak iya. Nah, gini itu ya. Zaman anak-anak dulu ada macam nyanyian begitu tuh. Pung pung bolu. Apa kan? Bel ketipung bolu. Muni gagak, muni sapi, ndok merak, pecah siji. Itu. Dokter Hatim itu. Nah, maksudnya begini. Orang mau ngomong apa, kalau kita berada di jalur yang benar, kita tetap harus jalan. Mau muji, mau tidak muji terserah. Bukan urusan kita dengan dia. Urusan kita bagaimana supaya usaha kita jadi sukses. Nah, begitu. Ya, itu anak-anak itu dulu kalau begitu namanya berketipung bolu. Muni gagak, muni sapi, ndok merak, pecah siji. Kenapa itu? Oh, itu. Itu aja anak-anak sekalian, Bang Ketua Sekjen yang bisa saya sampaikan. Ini juga manajemen ya, sama. Cuma namanya Glaxius Management. Tahu Glaxius Management? Manajemen langit. Glaxius Management itu manajemen langit. Oh, kamu punya nggak bukunya itu? Hah? Punya bukunya? Ada buku namanya Glaxius Management. Penulisnya adalah Riawan Amin. Riawan Amin itu adalah ketua direktur Bank Muamalah untuk yang pertama. Nah, Riawan Amin itu. Ada buku namanya Glaxius Management. Artinya manajemen langit. Ya, baca ya begitu. Memang yang punya manajemen cuma siapa itu? Yang biasa kita kaji itu? Itu ya. Nah, Allah juga punya manajemen lah. Nabi juga punya manajemen. Kita perlu kaji. Ya. Nah, ada bukunya. Namanya Glaxius Management. Baca itu. Ya. Itu saja anak-anakku sekalian, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.